Pancasila sebagai sumber hukum. Dari mahasiswa yang saya banggakan, jadi bertemu lagi bersama saya di mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pokok bahasan yang sangat penting yang saya beri judul dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Bagaimana cikal bakal hukum ya yang menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dan menjadikan Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kita lihat materi berikut ini. Oke, jadi Pancasila sebagai sumber hukum. Jadi kalau kita lihat dari segi sumber hukum, menurut seorang tokoh yaitu Zevenbergen, jadi yang menyatakan bahwa sumber hukum itu ada yang disebut dengan sumber hukum formil dan ada hukum material dan formil ya. Kalau kita lihat dari segi makna sumber hukum material itu merupakan tempat di mana materi hukum itu diambil. Jadi seperti hukum material ini berupa faktor yang membantu pembentukan hukum tersebut, misalnya ya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, ya situasi sosial ekonomis dan tradisi, serta perkembangan internasional dan keadaan geografis. Jadi Pancasila sebagai sumber hukum material, jadi merupakan tempat dari mana materi itu diambil, yang mana materi-materi tersebut ya bisa berupa dari hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, hubungan sosial ekonomis, tradisi, ya termasuk juga keagamaan dan kesusilaan, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Kemudian Pancasila sebagai hukum formil, yang mana pengertiannya adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Nah, ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Nah, inilah pengertian dari Pancasila sebagai sumber hukum material dan Pancasila sebagai sumber hukum formil. Nah, kemudian apabila kita kaitkan dengan dua jenis sumber hukum tersebut, ya tadi material dan formil, maka Pancasila termasuk sebagai sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formil dalam hal ini seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi dan kebiasaan. Jadi Pancasila sebagai hukum material ya ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi setidaknya terdapat dua kualitas materi Pancasila yang dapat dijadikan sebagai Pancasila sebagai sumber hukum. Yang pertama, muatan Pancasila yang merupakan muatan filosofis bagi bangsa Indonesia. Jadi muatan filsafat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Jadi Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Kemudian yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Jadi dalam hal ini, dalam Pancasila tidak adalah larangan, perintah, tapi dalam Pancasila ada asas-asas yang fundamental yang nilai-nilainya sangat luar biasa yang dijadikan sebagai ideologi dari bangsa ini. Nah, bagaimana fungsi Pancasila sebagai sumber hukum? Jadi ada beberapa fungsi ya Pancasila sebagai sumber hukum. Jika kita lihat dari segi fungsi Pancasila sebagai sumber hukum itu ada beberapa makna Pancasila berkedudukan dalam sumber hukum tersebut. Yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Kemudian sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Ini merupakan makna fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Ada 4 makna ya. Nah, keberadaan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum ya kemudian dipertegas kembali dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yaitu tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan ya pasal 1 TAP MPR TAP MPR itu memuat 3 ayat yang mana dalam TAP MPR itu memuat sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, sumber hukum terdiri dari
sumber hukum tertulis dan ada sumber hukum tidak tertulis. Kemudian sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Pancasila sebagai tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang menguatkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Nah, menariknya dalam supremasi Pancasila sebagai sumber hukum nasional, jadi kembali dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Kalau tadi dalam TAP MPR tahun 2000, sekarang disupremasi kembali dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada pada pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa, ya. Jadi pada pasal 2 undang-undang tersebut ya tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi dengan demikian, saudara, jadi keberadaan Pancasila kembali menjadi suatu hal yang sangat penting ya dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila dalam hal ini sebagai suatu pandangan hidup, ya, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa Indonesia secara yuridis. Jadi seperti itu, dan sudah ada penguatan sumber hukum yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari segi penerapannya, ya, penerapan Pancasila sebagai sumber hukum, jadi bisa kita lihat dari segi dua sisi. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Dalam hal ini tujuannya adalah tujuan penting menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran yang lain. Jadi ya aliran-aliran yang lain yang mungkin masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif ya tetap kita laksanakan, terutama agar bangsa Indonesia menjadi suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparsial. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi menempatkan Pancasila di puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan ya bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau pandangan hidup atau dasar negara kita, tapi melainkan ya sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan peraturan perundang-undangan. Jadi membutuhkan Pancasila dalam hal ini sebagai puncak hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat dari segi tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, inilah tata urutannya mulai dari Pancasila, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Kemudian ada yang disebut dengan peraturan pemerintah, kemudian ada yang disebut dengan peraturan presiden, kemudian diturunkan lagi kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian diturunkan ke dalam peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, dalam hal ini tetap Pancasila dijadikan sebagai puncak tertinggi dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, jadi simpulannya seperti apa, saudara? Jadi simpulannya, jadi Pancasila menjadi cita hukum yang mendasari setiap hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga, hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang meliputi apa saja. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini merupakan simpulan kita pada materi ini ya. Jadi itulah penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua dan salam Pancasila.